Meskipun Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia telah membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun pada kenyataannya Belanda sangat sulit mengakui kenyataan tersebut. Bahkan tak lama setelah itu, bekas penjajah ini datang lagi dengan membonceng pasukan sekutu. Tujuannya tak lain adalah ingin menguasai Indonesia kembali. Setelah melalui masa-masa genting dan berdarah-darah diwarnai serangkaian perang dan perundingan, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949 melalui KMB atau Konferensi Meja Bundar. Namun pengakuan kedaulatan itu tak hanya memberikan kelegaan bagi bangsa Indonesia, tapi juga warisan utang pemerintah kolonial Belanda yang cukup besar. Alhasil, Soekarno dan para pengampu negara harus berjibaku menuntaskan persoalan ini. Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan catatan Indonesia harus menanggung utang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga penyerahan kedaulatan. Di sisi lain, pihak Republik Indonesia hanya mau menanggung utang hingga Maret 1942 atau berakhirnya era Hindia Belanda seiring dengan kedatangan Jepang. Kubu RI punya alasan kuat atas penolakan itu. Jika pelunasan utang ditanggung sampai dengan 1949, itu artinya Indonesia membiayai diri sendiri sebagai penyerangan yang dilakukan oleh Belanda terhadap RI semasa masa revolusi fisik, termasuk 2 kali agresi militer yang memakan banyak korban jiwa dan materi. Perundingan sempat buntu, tapi akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1949 dibuatlah persetujuan bahwa Republik Indonesia Serikat atau RIS, negara federasi pengganti RI setelah pengakuan kedaulatan, akan mengambil alih utang Belanda. Profesor Dr. Budiono dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Indonesia yang terbit tahun 2017 menguraikan lebih rinci hasil KMB antara Indonesia dengan Belanda di bidang ekonomi yang dituangkan dalam kesepakatan ekonomi kekuatan atau Financial Economic Agreement. Pertama, perusahaan-perusahaan Belanda diperbolehkan beroperasi kembali seperti sebelum perang, termasuk kebebasan untuk transfer keuntungan. Kedua, Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintahan Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar US dollar. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia perlu berkonsultasi atau bahkan meminta persetujuan dari Belanda untuk kebijakan tertentu, misalnya adalah nasionalisasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, Indonesia harus menanggung pembiayaan 17.000 karyawan ex-Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun, serta menampung 26.000 tentara mantan KNIL atau KNIL. Namun sebagai imbalan atas beban yang berat ini, pemerintah Indonesia tidak diwajibkan memberi jaminan apapun kepada Belanda untuk pembayaran utang atau jaminan yang berjumlah teramat besar tersebut. Urusan pembayaran utang tentunya menjadi persoalan yang menyulitkan bagi Indonesia. Ini terjadi lantaran setelah penyerahan kedaulatan, yakni pada awal tahun 1950, pemerintah masih harus menghadapi berbagai masalah perekonomian lainnya. Sementara negara yang baru saja berdiri, perekonomian Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa kondisi sarana dan prasarana produksi mengalami kerusakan berat sebagai dampak selama masa perang. Birokrasi pemerintahan Indonesia juga belum mapan dan belum berjalan dengan baik. Tak hanya itu, konstelasi kekuasaan ekonomi dan kemampuan ekonomi antara kelompok sosial di Indonesia ternyata tidak jauh berbeda pada masa kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Indonesia semakin terbebani dengan tuntutan rakyat yang sangat berharap adanya perbaikan kehidupan. Sementara itu, menurut Budiono, kalangan elit juga sudah tidak sabar lagi untuk menjadi pelaku dan pemegang kendali utama ekonomi nasional. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat itu? Di bawah komando Presiden Soekarno, Indonesia melakukan manuver yang mengejutkan. Menurut Robert Edward Elson dalam bukunya The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Gagasan yang terbit tahun 2008, menyebutkan pada April 1956, Soekarno secara sepihak membatalkan
Uni Indonesia Belanda yang sebelumnya disepakati dalam rangkaian KMB. Uni Indonesia Belanda disepakati pada tanggal 17 September 1949, yakni suatu pemerintahan yang dikepalai oleh Ratu Belanda untuk mengurus kepentingan bersama. Indonesia menyepakati ini karena Ratu Belanda tidak mempunyai hak konstitusional, melainkan hanya sebagai simbol kerjasama kedua belah pihak. Lebih dari itu, pada bulan Agustus 1956, Soekarno dikabarkan mengabaikan utang-utang yang dibebankan dalam KMB. Bahkan, Soekarno juga menyatakan Irian Barat sebagai provinsi otonom Indonesia. Persoalan utang piutang dan Irian Barat memang dua persoalan yang paling rumit dalam KMB. Status Irian Barat kala itu pun masih mengambang. Sebagai penegasan bahwa Uni Indonesia Belanda atau Republik Indonesia Serikat atau RIS tidak diindahkan lagi, Soekarno semakin sering menyerukan konsep satu negara kesatuan republik dari Sabang sampai Merauke. Pada November 1957, resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan kepada Indonesia dan Belanda untuk berunding mengenai persoalan pembayaran utang dan masalah Irian Barat. Menanggapi seruan PBB itu, Soekarno kecewa. Ia justru mengkampanyekan nasionalisasi aset-aset Belanda yang membuat para pemodal Belanda hengkang dari tanah air. Mengenai Irian Barat, Soekarno menegaskan bahwa waktu berbicara baik-baik mengenai masalah ini sudah habis. Selama tahun-tahun awal setelah pergerakan kedaulatan, pemerintah Indonesia menerapkan strategi tambal sulam. Indonesia mengajukan pinjaman kepada negara-negara Blok Timur, yakni Uni Soviet dan sekutunya, yang sebagian besar hasilnya digunakan untuk membayar utang warisan Belanda. Ketika Soekarno memutuskan untuk mengabaikan pembayaran utang warisan Belanda pada tahun 1956, Indonesia sebenarnya sudah melunasi sebagian utang, hingga 82%. Meski demikian, Soekarno terus saja berutang kepada Blok Timur. Memang pada akhirnya tidak semua butir-butir hasil KMB dipenuhi dan dilaksanakan. Berakhirnya Orde Lama pimpinan Soekarno yang gejalanya mulai nampak setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 tak membuat utang-utang Indonesia terlunasi. Soeharto selaku Presiden RI berikutnya harus menanggung utang warisan tersebut. Soeharto mengikuti jejak pendahulunya dalam hal utang. Pemerintahannya terus meminjam uang walaupun bukan lagi dari Blok Timur, melainkan dari Blok Barat. Amerika adalah tujuan utamanya. Dan besaran utang sebagai tumbal pengakuan kedaulatan itu terus-menerus diwariskan kepada Presiden RI berikutnya hingga kini. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata tersebut, koreksi jika ada salah. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.